Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Wah, alhamdulillah ya, semua dalam keadaan baik. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran IPS. Jadi, Ibu harap kalian tetap semangat belajar ya, walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Dan jangan banyak bermalas-malasan, apalagi banyak mengeluh, karena hal itu tidak akan merubah keadaan, kecuali diri kalian sendiri yang merubahnya. Dan apa yang kalian kerjakan hari ini merupakan cerminan diri kalian di masa yang akan datang. Oke ya, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, Ibu langsung akan mengabsen kehadiran kalian ya. Angela, hadir. Devi, hadir. Iren, hadir. Puput, hadir. Sanyar, hadir. Rizky, hadir. Wah, alhamdulillah ya, semua hadir. Oke, sebelum masuk kepada pokok pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini, Ibu ingin bertanya dulu nih, apakah ada yang ingat materi minggu lalu membahas mengenai apa? Ya, Angela ingin menjawab. Ya, betul sekali ya Angela, bahwa minggu lalu kita membahas mengenai luas wilayah dan letak astronomis Indonesia. Apakah ada yang masih ingat di mana letak astronomis Indonesia? Ya, Sanyar ingin menjawab. Ya, betul sekali Sanyar, bahwa letak astronomis Indonesia berada di 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur, dan 141 derajat bujur timur. Terima kasih ya atas jawaban kalian hebat. Oke, jadi kita langsung saja ya, masuk kepada materi yang akan kita bahas. Jadi materi yang akan kita bahas yaitu mengenai potensi sumber daya alam Indonesia. Ibu izin share screen terlebih dahulu ya. Ya, apakah sudah terlihat tampilannya? Sudah ya? Ya, pada hari ini kita akan membahas mengenai potensi sumber daya alam Indonesia, yang mana nanti di dalamnya juga kita membahas mengenai potensi kemaritiman. Berikut ini gambar yang Ibu sajikan di dalam PPT, yaitu sebagai contoh dari sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sebelumnya Ibu ingin tanya lagi nih, apakah kalian ada yang sudah pernah pergi ke hutan wisata ataupun ke hutan mangrove yang ada di Pantai Indah Kapuk? Oh, ada yang udah, ada yang belum ya. Semoga yang belum bisa kesampaian ya untuk melihat langsung ke sana. Dan yang udah, kalian beruntung ya bisa melihat secara langsung. Jadi ini merupakan salah satu contoh ya. Bisa kalian lihat ya, seperti barang tambang, hutan mangrove, perikanan, dan terumbu karang. Itu merupakan salah satu contoh ya. Nanti akan kita bahas lebih lengkap di slide yang akan saya tampilkan. Nah, sebelum masuk kepada pembelajaran, Ibu ingin beritahu dulu nih tujuan pembelajaran kita agar kalian mengetahui manfaat dari pembelajaran kita kali ini. Jadi, Ibu juga menggunakan metode pembelajaran discovery learning. Dengan tujuan, kalian diharapkan mampu menjelaskan potensi sumber daya alam berupa hutan yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua, nanti kita akan diharapkan siswa dapat menjelaskan sumber daya tambang di Indonesia. Dan yang ketiga, diharapkan siswa mampu menjelaskan potensi sumber daya alam kemaritiman di Indonesia. Sampai sini sudah cukup paham ya? Oke. Jadi kita tahu ya bahwa Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam dan luas lautnya begitu luas, bahkan lebih luas daripada luas daratannya. Lalu nanti kita akan membahas mengenai apa saja sih potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia, dan dengan luas wilayah laut yang sangat luas, potensi apa saja yang dapat dikembangkan. Oke, simak video berikut ini ya. Nanti Ibu akan bertanya di antara salah satu di antara kalian untuk menjelaskan apa sih inti dari video ini gitu. Indonesia terletak di lintasan garis khatulistiwa yang membentang dari Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. Keindahan alam Indonesia yang terdiri dari pesisir pantai,
Gugusan pulau-pulau, barisan pegunungan, dan hijaunya hutan belantara menjadikan Indonesia disebut sebagai Jamrut Katulistiwa. Keragaman hutan Indonesia merupakan rumah bagi berbagai kehidupan yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati yang ada merupakan terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Dari seluruh keanekaragaman hayati tersebut, 10% spesies tanaman, 12% spesies mamalia, 16% spesies reptilia dan amfibi, dan 17% spesies burung tumbuh dan besar secara alami di belantara hutan Indonesia. Banyak dari spesies tersebut bersifat endemik, yaitu hanya dapat dijumpai di Indonesia. Hutan hujan Indonesia merupakan paru-paru dunia dan merupakan salah satu dari 3 wilayah hutan yang mampu menjaga keseimbangan iklim global selain hutan Amazon di Amerika Latin dan Kongo di Afrika. Keberadaannya sangat penting bagi 7 miliar warga dunia. Hutan adalah inspirasi bagi jati diri sebagian besar suku-suku bangsa Nusantara. Bangga dengan hutan Indonesia berarti bangga dengan jati diri dan budaya bangsa. Menjaga hutan berarti menjaga jati diri dan budaya. Bahkan bagi sebagian suku bangsa lainnya, hutan dan tanah dianggap sebagai ibu sumber kehidupan. 100% Indonesia adalah 100% kebanggaan dan 100% semangat untuk menjaga sumber inspirasi bangsa. Hutan Indonesia adalah berkah dari Tuhan untuk bangsa ini. Perlindungan secara menyeluruh terhadap kekayaan ini mutlak dilakukan demi keseimbangan bumi dan kehidupan warganya. Menjaganya untuk Indonesia Raya tetap jaya sentosa. Selamatkan Baik ya, sudah kita tonton video tadi. Apakah di antara kalian ada yang ingin menyampaikan inti dari video tersebut? Ya, Devi ingin menyampaikan. Ya, benar sekali ya Devi, bahwa video tersebut menjelaskan mengenai hutan dan Indonesia sendiri memiliki keanekaragaman hutan. Bahkan di dalamnya pun terdapat flora dan fauna. Bahkan ada flora dan fauna yang endemik yang hanya ada di Indonesia itu sendiri. Bahkan hutan ini pun sangat berguna untuk kehidupan manusia. Dan Indonesia sendiri disebut sebagai paru-paru dunia ya. Kita cukup patut berbangga dengan hal itu. Oke, kita langsung saja ya masuk kepada pembelajaran kali ini. Sebelum masuk ke dalam Ibu menjelaskan mengenai potensi-potensi yang ada di potensi-potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia, Ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu nih, apa itu sumber daya alam atau yang biasa kita sebut dengan SDA. Jadi, sumber daya alam itu segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi, semua yang ada di alam dan bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia itu bisa kita sebut dengan SDA. Nah, SDA ini terbagi lagi menjadi 3. Ada yang berdasarkan pembentukannya, berdasarkan materinya, berdasarkan letaknya. Nih, berdasarkan pembentuknya, yaitu sumber daya alam dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang tidak akan habis jika dipakai secara terus-menerus karena dia dapat terbentuk lagi dalam proses reproduksi ataupun regenerasi dalam waktu yang singkat atau dekat.
Contohnya itu seperti hewan, tumbuhan, air, ataupun udara. Berbeda halnya dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, karena sumber daya alam ini sangat membutuhkan waktu yang lama dalam proses pembentukannya, bahkan butuh ratusan atau ribuan tahun. Jadi ketika kita menggunakan sumber daya alam ini secara terus-terusan, eee, itu akan mengalami akan habis dan bisa mengalami kepunahan. Itu contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu seperti sumber daya tambang, salah satunya itu ada emas, minyak bumi, gas alam. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya itu sumber daya berdasarkan materinya, yaitu ada sumber daya alam biotik atau hayati, yang merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, contohnya seperti hewan ataupun tumbuhan. Dan berbeda halnya dengan sumber daya alam abiotik atau non-hayati, yang merupakan sumber daya alam yang bisa kita bilang benda mati ya. Contohnya itu seperti barang tambang, udara, ataupun air, kayak gitu ya. Nah, berdasarkan letaknya ini ada daratan maupun lautan. Nah, kalau lautan ini biasa kita sebut dengan kemaritiman ya. Oke, lanjut ya. Nih sebelum masuk ke materi, Ibu ingin ini ada tebak gambar ya untuk me-refreshing otak kalian sebentar. Bisa kalian tebak, apakah ada yang bisa menebak? Di sini ada gambar, ada Nick, ada kelas, ada sapu, ada putra. Jadi ini gambar tokoh ya, mungkin kalian ada yang kenal. Ya, ada yang jawab Nicholas Saputra. Ada yang jawab siapa? Oh, ada jawab Jeffrey Nicole. Oke ya, kita cari jawabannya siapakah dia. Wah, jawabannya Nicholas Saputra. Terima kasih ya yang sudah jawab. Yang salah juga nggak apa-apa, kan namanya usaha ya. Yang penting sudah berusaha. Ya, kenapa Ibu sini menampilkan Nicholas Saputra? Karena ini mungkin masih ada kaitannya ya dengan materi kita. Bahwa Nicholas Saputra ini merupakan artis juga ya. Artis dan salah satu produser dalam proses pembuatan film Semesta. Apakah ada yang tahu film Semesta? Oh, ada yang belum tahu. Jadi film Semesta itu, berdasarkan yang Ibu tonton ya, itu membahas mengenai, cara masyarakat asli ataupun masyarakat dalam mengelola alam, yang mana mereka mengelola alam tersebut dan menjaga alam tersebut dengan cara atau kearifan lokal mereka sendiri. Film itu sangat bagus dan menginspirasi, mungkin dari antara kalian bisa ya buat nonton, karena itu sangat bagus untuk menambah wawasan kalian. Oke, lanjut ya. Nah, kita masuk kepada potensi sumber daya alam di Indonesia. Pertama itu kita akan membahas mengenai sumber daya hutan. Kita tahu ya bahwa Indonesia ini berada di garis khatulistiwa dan memiliki iklim tropis. Dan ini mempengaruhi Indonesia memiliki hutan yang banyak karena ciri-ciri iklim tropis ini memiliki curah hujan yang cukup sehingga Indonesia dapat dikatakan memiliki hutan yang subur, ya seperti itu ya. Jadi Indonesia ini memiliki hutan yang sangat luas, mencapai 99,6 juta hektar atau 52,4% dari luas wilayah Indonesia. Dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Di Jawa, luas hutan telah mengalami penurunan karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan pemukiman penduduk. Nah, ini benar sekali ya bahwa pusat kependudukan itu lebih banyak di Jawa sehingga udah banyak hutan-hutan yang mulai tersingkirkan lah ya untuk kegiatan pertanian ataupun permukiman penduduk seperti itu. Lanjut ya, jadi potensi yang ada di hutan ini dapat memiliki kekayaan flora dan fauna. Jadi flora dan fauna ini uh, bisa tinggal gitu di dalam hutan sebagai habitat mereka untuk tumbuh dan berkembang. Karena kan kalau di wilayah penduduk nggak mungkin sekali ya, bisa saja, hanya saja itu mungkin hewan ataupun tumbuhan yang dipelihara, berbeda dengan hewan ataupun tumbuhan liar kayak gitu kan ya, itu mereka tuh harus hidup di alam bebas, seperti itu. Memiliki hasil hutan berupa kayu, buah-buahan, ataupun obat-obatan. Ini benar sekali ya bahwa hutan sendiri kan banyak pohon-pohonan dan pohon ini menghasilkan kayu. Seperti contoh nih, seperti contoh yang Ibu kasih lihat di gambar, ini ada kayu cendana yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Ini banyak manfaatnya, bisa dibuat mebel, ya kan? Maksudnya kursi, dibuat bangku, meja, kayak gitu. Lalu ada kayu akasia yang terkenal di Jawa Barat. Ini ada rotan juga, terkenal juga dari Sumatera dan Kalimantan. Kita tahu ya bahwa Kalimantan memang sebagai paru-paru dunia karena hutannya cukup luas. Oke, lanjut ya. Selanjutnya ini ada fungsi hutan. Yang pertama itu sebagai tempat menyimpan cadangan air. Benar sekali ya, karena ketika hujan, cadangan air ini bisa diserap oleh tanah dan nanti ketika musim kemarau masih ada cadangan air yang tersimpan kayak gitu. Kedua, untuk mencegah terjadinya erosi. Karena hutan ini
Yang kedua itu mencegah terjadinya erosi. Ini benar sekali ya bahwa kan di hutan ini banyak pohon ya. Jadi ketika air hujan yang jatuh tuh tidak langsung jatuh ke tanah, tapi masih dia akan jatuh ke pepohonan terlebih dahulu sehingga mengurangi terjadinya erosi kayak gitu. Lalu yang ketiga sebagai paru-paru dunia. Nah, benar sekali, pohon sendiri kan menghasilkan oksigen sehingga ini sangat berguna banget untuk memberikan oksigen yang lebih, dan Indonesia sendiri disebut sebagai paru-paru dunia. Lalu yang keempat sebagai sumber kehidupan masyarakat. Ini benar banget juga ya bahwa ini sangat bermanfaat untuk kehidupan. Terlebih untuk masyarakat sekitar hutan, dia bisa memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun sebagai mata pencarian mereka kayak gitu. Lalu yang kelima sebagai tempat hidup flora dan fauna. Ini sebelumnya tadi saya katakan ya benar bahwa ini sebagai tempat hidup flora dan fauna. Oke, lanjut ya. Lalu kita akan membahas mengenai sumber daya tambang ya. Kenapa sih Indonesia bisa memiliki sumber daya tambang yang berlimpah? Jadi hal ini tuh berkaitan dengan Indonesia yang berada pada lempeng tektonik sehingga Indonesia kaya sekali akan sumber daya tambang. Jadi sumber daya tambang ini tuh berasal dari perut bumi dan proses pengambilannya itu dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran ataupun penambangan. Penambangan sendiri merupakan kegiatan mencari atau menggali, mengelola dan memanfaatkan mineral yang ada di dalam laut kayak gitu. Barang tambang ini tidak dapat diperbarui karena proses pembentukannya sangat lama hingga ratusan ataupun ribuan tahun. Kayak gitu ya. Ini berikut ini seperti gambar yang saya contohkan ya, yang ada di tampilan PPT bahwa gambar pertama merupakan batu bara dan yang gambar kedua merupakan proses pengambilan minyak bumi atau gas alam. Lanjut, nah ini dia. Jadi sumber daya tambang itu ada banyak ya. Di sini saya akan menjelaskan 5 saja. Yang pertama ada batu bara. Jadi batu bara ini merupakan batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati ribuan tahun. Jadi batuan ini dapat digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan, misalnya untuk pembagi tenaga listrik, memasak, pembakaran. Jadi kayak gitu ya. Bahkan saya pernah melihat salah satu tukang bakso dekat daerah rumah saya, dia menggunakan batu bara sebagai proses pemasakannya kayak gitu. Lalu yang kedua ada minyak bumi dan gas alam. Jadi hampir setiap pengeboran minyak bumi pasti akan menghasilkan gas alam. Minyak bumi dan gas merupakan sumber utama yang dipakai dalam keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Namun cadangan minyak bumi Indonesia karena terus-menerus dilakukan pengambilan ini akan terus mengalami penurunan ya. Selanjutnya ada bauksit. Bauksit ini bisa kita sebut biji utama penghasil aluminium. Ada yang tahu aluminium? Ya, aluminium sendiri merupakan logam yang sangat banyak ya kegunaannya karena dia ringan dan tidak mudah karat. Mungkin di sini ada yang pernah naik pesawat, jadi melihat secara langsung pesawat bahwa badan pesawat itu terbuat dari aluminium. Bahkan alat-alat dapur pun juga banyak ya yang terbuat dari aluminium. Ini lanjut ya. Selanjutnya yang keempat itu ada pasir besi. Pasir besi ini dimanfaatkan untuk pembuatan industri logam dan industri semen. Kayak gitu ya, Dr. Ami. Kelima ada emas. Ini emas pasti ada ya, orang tuanya pasti yang punya emas ya. Ataupun kalian sendiri ada yang pakai emas gitu. Emas sendiri merupakan cadangan kekayaan suatu negara. Selain itu dapat dijadikan perhiasan, kerajinan, barang kerajinan, harta simpanan. Tambang emas terbesar di Indonesia yang terkenal itu Freeport di Timika. Selain itu ada di Kalimantan Barat, Nusa Tenggara, Nanggro Aceh Darussalam, Sulawesi Utara, Riau, dan Bengkulu. Jadi banyak ya, kita perlu bangga ya dengan Indonesia. Hanya saja pengelolaannya ini masih banyak dilakukan oleh pihak asing, sehingga negara kita sendiri ini masih miskin kalau kita kaya akan sumber daya alam, namun masih miskin, negaranya masih tergolong belum sejahtera karena pengelolaannya itu belum ahli. Ibaratnya kualitas sumber daya manusianya masih kurang kayak gitu. Makanya nih diharapkan kalian sebagai penerus bangsa bisa harus rajin belajar agar bisa bagaimana sih agar bisa ahli dalam sebagai penerus bangsa harus rajin belajar untuk generasi yang akan datang rajin belajar untuk generasi yang akan datang dalam mengelola negara ini dengan baik agar tidak hanya dikuasai asing terus gitu. Ini Ibu tampilkan ya peta persebaran sumber daya tambang. Kalian bisa lihat ya bahwa banyak sekali Indonesia, betapa kayanya kan Indonesia. Oke, lanjut ya.
Oke, ini ada ice breaking sedikit ya, biar kalian biar nggak terlalu tegang banget ya pelajaran kali ini ya. Apakah ada yang tahu siapakah aku? Ya, coba tebak. Oh, ada yang jawab. Oh, ada jawabnya Ibu Menteri ya. Aku adalah Ibu Susi Pujiastuti. Ya, benar sekali ya. Terima kasih lah atas jawabannya. Kenapa Ibu taruh Ibu Pujiastuti? Karena pembahasan selanjutnya ini kita akan membahas mengenai potensi kemaritiman Indonesia. Yang mana ini ada kaitannya ya dengan Ibu Susi yang merupakan mantan Menteri Kelautan Indonesia. Kalau ingat muka beliau, apa sih yang kalian ingat? Oh, ada yang jawab apa? Tenggelamkan, makan ikan. Oh iya, pintar banget ya anak-anak ibu. Pasti banyak yang sering nonton berita ya. Oke, kita lanjut. Oke, simak terlebih dahulu ya video berikut. Laut Indonesia diperkirakan memiliki potensi sumber daya ikan 6,4 juta ton per tahun yang tersebar di seluruh perairan wilayah Indonesia dan perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara bahari yang memiliki kawasan terumbu karang yang luas, mencapai 7.500 km. Kondisi ini membuat perairan Indonesia menjadi salah satu ekosistem laut terkaya yang ada di dunia, termasuk habitat biota laut langka serta migratory species. Laut Indonesia dijuluki sebagai The Queen of Pearl karena menghasilkan salah satu mutiara langka di dunia yang bernama Salt Sea Pearl. Berdasar data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, di dunia produksi Salt Sea Pearl mencapai 12 ton per tahun. Dan Indonesia menghasilkan hampir 7 ton di antaranya. Hal ini berarti lebih dari 50% mutiara jenis ini yang ada di dunia berasal dari Indonesia. Oke, sudah ya, udah kalian tonton videonya. Apa yang bisa kalian simpul inti dari video tersebut? Ya, Puput. Ya, betul sekali ya bahwa Indonesia tidak hanya di daratan tapi di lautan pun memiliki kekayaan yang sangat ini ya, sangat berlimpah. Seperti ada mutiara, ikan, kayak gitu kan ya. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia ini patut berbangga, bukan? Dan kita juga harus sadar diri untuk peka terhadap lingkungan, untuk menjaga alam agar generasi yang akan datang bisa merasakan kayak gitu. Oke, lanjut ya. Nah, kita masuk kepada potensi kemaritiman Indonesia. Ada potensi laut. Jadi tadi sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa luas laut Indonesia itu lebih besar dibandingkan daratannya. Meliputi 2/3 luas wilayah Indonesia. Dan karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang antar pulaunya itu dipisahkan oleh laut, sehingga potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia itu pasti banyak di laut juga, bukan? Laut Indonesia itu mengandung potensi yang sangat luar biasa, diantaranya terumbu karang, perikanan, hutan mangrove, atau yang biasa kita sebut bakau ya, barang tambang, dan sebagainya. Bahkan juga bisa dijadikan sebagai tempat wisata, seperti Taman Nasional Bunaken. Dan ini pun juga memberikan manfaat juga buat masyarakat sekitar, bisa membuka warung ataupun berjualan ya, bisa berjualan ataupun menjadi seperti tour guide lah ya untuk menambah penghasilan mereka. Dan bagi negara pun juga memiliki manfaat, kita bisa terkenal oleh negara lain dan menambah pemasukan negara ataupun devisa negara ketika banyaknya pihak asing yang penasaran ingin tahu gimana sih laut Indonesia gitu untuk melakukan diving, snorkeling kayak gitu. Oke, lanjut ya. Lalu ada potensi kemaritiman yang selanjutnya ada perikanan. Laut Indonesia mencapai angka potensi lestari hingga 6,4 juta ton per tahun. Jadi potensi lestari ini merupakan potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Jadi ini merupakan tidak hanya di lautan, jadi potensi lestari ini sangat bagus ya untuk diterapkan di Indonesia, karena kalau kita terlalu rakus buat mengambil sumber daya alam, rakus mengambil perikanan ini, nanti karena tidak bisa melakukan regenerasi, makanya diterapkannya lah potensi lestari. Bahkan di film Semesta yang tadi yang diproduksi oleh Nicholas Saputra ini, ada masyarakat di wilayah timur yang menerapkan suatu menjaga lautnya, dia menerapkan
adat sasi yang biasa disebut sasi, yaitu dalam pengambilan ikan ataupun terumbu karang itu ada waktu-waktu tertentu dan kriteria tertentu dalam pengambilannya, tidak boleh sembarangan. Jadi kita jadi bahkan masyarakat adat pun mereka pun masih memperhatikan hal seperti itu. Karena dia tahu dia tinggal di daerah situ dan dia pingin anak cucunya mereka masih merasakan bisa merasakan ya bahwa laut tidak sembarang orang gitu loh yang ngambil gitu. Di situ bahwa masyarakat wilayah pesisir di timur Indonesia itu banyak menerapkan tradisi sasi, yaitu penangkapan ikan yang dilakukan dengan waktu-waktu tertentu dan dengan kriteria tertentu. Jadi tidak hanya penangkapan ikan, banyak ya seperti penangkapan lobster, cumi-cumi, semuanya. Bahkan terumbu karang pun tidak boleh dirusak karena dahulunya sering terjadi dirusak, sehingga membuat beberapa perkumpulan masyarakat ibu-ibu di sana membuat suatu peraturan, yaitu namanya sasi. Ini sangat bagus ya dicontoh. Sasi ini juga berpengaruh terhadap kebersihan lautnya itu sendiri, jadi tidak mudah terpengaruh rusak, jadi tidak tercemar, jadi tidak tercemar. Sedangkan berbeda sekali ya kalau di Pulau Jawa ini udah mulai banyak yang tercemar karena banyaknya penangkapan ikan yang dilakukan dengan pengeboman ataupun membuang sampah sembarangan ke laut. Dan di wilayah pesisir juga ada budidaya ikan. Jadi masyarakat pesisir pun juga tetap melakukan ikan seperti bandeng, udang kayak gitu. Jadi Indonesia itu apa aja yang ada itu bisa dimanfaatkan, benar atau tidak? Betul ya. Nih, sedangkan ikan yang ada di Indonesia Barat, jenis ikan ini banyak temukan ikan pelagis kecil, sedangkan di wilayah Indonesia Timur banyak temukan ikan pelagis besar. Kita lanjut ke potensi kemaritiman selanjutnya, yaitu adalah hutan mangrove atau yang kita biasa sebut bakau ya. Hutan mangrove biasanya terletak di daerah pasang surut air laut. Tipe hutan yang digenangi oleh air laut ketika air pasang. Sedangkan pada saat air surut, hutan mangrove ini bebas dari air laut. Umumnya hutan mangrove ini berkembang baik pada pantai yang terlindungi seperti atau seperti muara sungai. Hutan mangrove di Indonesia tersebar di pesisir pulau Papua, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Wah, hampir semua Indonesia ya punya hutan mangrove karena dia memiliki banyak manfaat dan fungsinya. Nih, berikutnya ya, coba kalian lihat gambarnya. Ini nih yang hijau-hijau merupakan peta persebaran hutan mangrove di Indonesia. Hampir semua ya wilayah Indonesia memiliki. Oke, lanjut ya. Nah, fungsi hutan mangrove sendiri ada dua, secara ekologis dan secara ekonomis. Secara ekologis sebagai habitat binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Banyak tuh ya kayak ikan-ikan, udang, ataupun kepiting yang hidupnya berada di akar-akar pohon mangrove. Dan itu juga berfungsi untuk mencegah intrusi air laut dan abrasi pantai. Benar banget ya. Jadi ketika air pantai datang tidak langsung jadi masih ada pencegahnya lah ibaratnya ya, pencegahnya itu akar-akar pohon mangrove. Secara ekonomis, hutan mangrove ini memiliki nilai ekonomis, yaitu dari kayu yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar atau arang dan kertas, lalu menghasilkan sebagai tempat habitat binatang, jadi dapat menghasilkan udang dan ikan. Jadi masyarakat sekitar bisa mengambilnya untuk kebutuhan sehari-hari, untuk dijualnya kembali. Selain itu dapat dijadikan tempat wisata ya, seperti yang ada di Jakarta ya, Pantai Indah Kapuk itu merupakan hutan mangrove. Ada juga yang saya tahu tuh di Bangka Belitung ya, dia juga ada tuh hutan mangrove-nya. Selanjutnya nih yang terakhir ada terumbu karang. Terumbu karang ini termasuk ekosistem laut ya, berupa terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral. Nah, koral ini merupakan binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jadi terumbu karang ini banyak juga ditemukan di Indonesia pada air yang jernih dan dangkal kayak gitu. Nah, di sini juga ada fungsi dari terumbu karang, sama secara ekologis dan secara ekonomis. Secara ekologis, mampu mengurangi hempasan gelombang laut yang dapat mengakibatkan abrasi dan sebagian habitat ikan
dan abrasi. Jadi lautnya itu pasir-pasir ini tidak banyak terkikis karena masih ada terumbu karang yang membentengi kayak gitu ibaratnya ya. Sebagai tempat hidup, sebagai habitat ikan karang dan plankton, bener banget ya. Jadi ikan-ikan kecil kayak gitu, ikan kecil atau ikan karang yang bisa disebut itu bisa hidup dan berkembang biak di terumbu karang tersebut. Nah, secara ekonomi sebagai sumber makanan, obat-obatan, objek wisata bahari. Nah, objek wisata bahari ini seperti buat snorkeling kayak gitu. Itu kan sangat bagus ya untuk melihat terumbu karang yang bagus dan menghasilkan bisa untuk membuat perhiasan karena terumbu karang ini menghasilkan kerang ketika kerang mutiara yang pada video sebelumnya telah ditampilkan ya bahwa pengambilannya itu berasal dari terumbu karang bahwa dia ditanam di bawah dekat terumbu karang kayak gitu. Oke, sudah cukup ya penjelasan dari Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke, karena mengingat waktu yang sudah cukup lama, di sini Ibu akan memberikan tugas ya, minggu depan jangan lupa untuk dikumpulkan. Jadi tugasnya kalian membuat tulisan ataupun esai ya mengenai hal yang kalian anggap menarik dari sumber daya alam atau kemaritiman Indonesia. Bebas, bisa pariwisata, pemanfaatan sumber daya alam ataupun kemaritiman. Maksimal 2 lembar halaman. Ya, jangan lupa untuk dikerjakan. Udah itu aja tugasnya. Jadi Ibu harap kalian dengan materi yang telah Ibu jelaskan, kalian mendapatkan wawasan ya, sehingga menambah wawasan kalian kayak gitu. Dan jangan lupa ya tugasnya untuk dikerjakan. Udah kita sudahi aja pembelajaran kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Walaupun dalam keadaan pandemi tetap rajin-rajin. Kalau kalian tetap semangat belajar ya. Sekian Ibu akhiri. Sebelumnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.